Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman. Kali ini kita akan bikin video melanjutkan video sebelumnya, yaitu di day 10 sekarang dari challenge 1000 video 1000 hari. Sekarang kita mencoba menggunakan bantuan cari laptop karena kita bakalan ngecek ngecek status penerimaan bantuan sosial, tutorial ngecek bantuan sosial. Nah, di sini kita bakalan ngetik bansos gitu ya. Bansos. Oke, bansos Kemensos. Nah, di sini tuh ada linknya, http cek bansos Kemensos go.id. Nah, di cekanin itu adalah mengecek apakah teman-teman ataupun saudara-saudara sekalian merupakan salah satu penerima bantuan sosial, baik itu bantuan sosial langsung tunai PKH, bantuan tunai dari BBM dan segala macamnya. Itu bisa dicek dari sini. Misal kita coba aja DKI Jakarta gitu kan. Habis itu teman-teman tinggal di bagaimana Jakarta Selatan, kecamatan Kebayoran Baru, pilih desa mana gitu ya, Senayan misal. Habis itu teman-teman ketik nama sesuai KTP, jadi misal Asep gitu. Asep. Nah, gini teman-teman. Nah, habis itu teman-teman masukin kode JAPTCHA-nya 6 NHUX4. Udah, cari data. Oke, karena di sini ada mengalami kendala, ngecekannya bisa dilakukan nanti. Nah, semisal kan tadi udah dimasukin semua dan keluarlah hasilnya, teman-teman ada dua kalau nggak salah. Itu pertama, nama kita nggak ada di penerima bantuan, jadi hasilnya adalah kita tidak menerima gitu. Tapi apabila teman-teman menerima, itu hasilnya bakal keluar adalah data-data teman-teman itu menerima apa aja gitu. Misal bantuan sosial, hasil pencarian penerima manfaat, kode salah, masukkan kode. Oke, coba kita ulangi guys ya. UH32X2. Wah, kebetulan banget. Maaf banget ya Bapak Asep, aku nggak sengaja mendapatkan nama Bapak Asep dan ternyata menerima bantuan sosial BST. Ya, statusnya ia mendapatkan dan sudah proses PT melalui pos, dan periodenya itu di Mei sampai Juni 2021. BLT BBM nggak mendapatkan, dan PKH nggak dapat, BPI JK nggak dapat, BPN nggak dapat juga. Waduh, kebetulan banget ya, ada nama orang Asep di Jakarta dan alamatnya juga ada. Mohon maaf sekali, ini tidak sengaja teman-teman, tapi kita bisa lihat dulu ya. BST, bantuan BST apa itu? Di kantor pos. Oke, bantuan langsung tunai teman-teman dari kementerian juga, dan diambil melalui. Nah, kurang lebih gini lah cara ngecek bantuan sosial yang ada di Indonesia. Ini BLT BBM, apabila teman-teman dapatkan nanti akan ada tulisan seperti ini. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang jadwal. Oke, kita akan bahas jadwal dari
pendaftaran KIP kuliah. Nah, bagi teman-teman yang bakalan lulus di semester ini atau di tahun ini, pertama untuk pendaftaran KIP kuliah itu di tahun kemarin eh, adanya di bulan Februari sampai bulan Desember. Nah, kemungkinan sekarang tuh udah buka atau sebentar lagi bakal buka. Teman-teman eh, pantau terus di eh, akun sosialnya KIP kuliah. Itu aku ngikutin Twitternya. Jadi teman-teman bisa ngikutin Twitternya KIP kuliah. Selanjutnya SNMPN, Asosiasi Nasional Masuk Politeknik Negeri, itu buka kisaran Februari sampai Maret, dan ini tuh menyesuaikan apakah SNMPN ini buka juga di Februari Maretnya, jadi menyesuaikan dari fakultasnya juga. Dan buat SNMPTN juga di Februari juga, dan kita juga harus siapin bahan-bahannya dari Februari sekarang. UTBK dari Maret sampai April. SBMPN itu dari April hingga Juni. Seleksi mandiri itu di Juni sampai Oktober, dan seleksi mandiri BTS Juni sampai Oktober. Ini berdasarkan data ataupun yang tahun kemarin ya teman-teman, tahun kemarin. Nah, syarat daftar KIP kuliah itu penerima KIP kuliah adalah siswa SMA sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya. Jadi bagi angkatan yang semisal 1 tahun gebiar, mereka masih bisa mendaftar di KIP kuliah. Yang penting ada syarat ya, kalau nggak salah UTBK tuh syaratnya sama kayak KIP kuliah, yaitu maksimal 2 tahun gebiar untuk pendaftar UTBK ataupun mandiri. Tapi kalau mandiri kayaknya bebas sih. Dan untuk maksimal tahun KIP kuliah itu adalah 2 tahun. Selanjutnya, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dengan dokumen yang sah. Jadi teman-teman tuh merupakan orang yang memiliki reputasi akademik yang lumayan gitu kan, dan juga nantinya ada kekurangan ekonomi di sini. Nah, buktinya itu berupa surat rekomendasi dari sekolah ataupun slip gaji atau pendapatan orang tua, atau surat keterangan tidak mampu diminta dari kecamatan masing-masing atau kelurahan. Nah, selanjutnya semua SMK, SMA, MA atau sederajat yang lulus pada tahun berjalan dengan potensi akademik baik dan mempunyai kartu KIP kuliah atau memiliki kartu keluarga sejahtera atau terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos. Nah, jadi kalau teman-teman merupakan orang yang udah punya KIP kartu Indonesia Pintar waktu SMA ataupun ya waktu menjalani studi, itu kemungkinan besar bakalan dapetin KIP kuliah, dan juga memiliki kartu keluarga sejahtera. Nah, itu salah satu syaratnya gitu kan. Mungkin bisa dari bansos tadi kayak PKH, kayaknya bisa juga. Selanjutnya itu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi teman-teman pada saat daftar itu diterima atau enggak diterimanya tergantung apabila teman-teman juga lolos di PTN tersebut. Kalau teman-teman nggak lolos, maka otomatis itu dibatalkan. Tapi sepengalamannya, kalau KIP kuliah itu pendaftaran UTBK-nya nggak bayar, jadi gitu. Diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B. Nah, akreditasi untuk memilih kampusnya silakan dipilih akreditasi A atau B, dan kemungkinan dipertimbangkan tentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi mungkin masuk pertimbangan di akreditasi C
tapi diusahakanlah teman-teman lulus di akreditasi A atau B supaya ketika lulus itu udah pasti mendapatkan KIP kuliahnya gitu. Tahapan pendaftaran KIP kuliah. Nah, jadi untuk pertama siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web sistem KIP kuliah pada laman KIP kuliah kemendikbud.go.id. Jadi teman-teman bisa daftar di sini atau melalui KIP kuliah mobile aplikasi, juga bisa dari aplikasi. Nah, pendaftaran pada saat pendaftaran siswa masukkan NIK, NIS, NPNS atau alamat email yang valid dan aktif. Ini untuk ngecek status teman-teman juga. Sistem KIP kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NPNS serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Jadi dari data-data ini bisa dicek oleh orang-orang pusatnya apakah layak mendapatkan KIP kuliah. Jika proses validasi berhasil, sistem KIP kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftar. Jadi nanti akan ada pengiriman email ke alamat email teman-teman. Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti. Nah, jadi teman-teman bisa memilih jalur seleksi berupa SNBP, SNBT hingga jalur mandiri. Selanjutnya mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian di skema host to host. Jadi di sini tuh apakah ada web sendiri atau tempat pengisiannya. Nah, teman-teman bakal ngisi sesuai dengan jalur teman-teman milih. Misalkan untuk SNPNB gitu, SN ini Pak, SNMPTN gitu, SBMPTN. Jadi teman-teman bakal ngisi sesuai dengan sistem yang teman-teman pilih. Bagi calon penerima KIP kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusul sebagai calon mahasiswa KIP kuliah. Jadi teman-teman yang telah dinyatakan diterima itu dapat verifikasi oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon. Jadi KIP kuliah itu prosesnya kita daftar dulu ke kuliahnya, dan apabila udah daftar udah masuk, jadi kita daftar KIP kuliah dulu, baru habis KIP kuliah kita milih prodi ataupun universitasnya, dan setelah memilih universitasnya kita dinyatakan lulus, baru dari universitas tersebut memvalidasi lagi apakah kita tuh benar-benar layak untuk menerimanya. Nah, artikel ini tuh diambil dari kompas.com dan saya izin membacakan gitu. Nah, untuk ini juga saya melihat di informasi dari Twitternya KIP kuliah bahwasanya mahasiswa ataupun siswa-siswa yang menyandang status status kurang mampu ini diharapkan harapkan untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan kesempatan untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikannya. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Kurang dan salahnya saya minta maaf, dan untuk Bapak Asep mungkin saya minta maaf, dan apabila melihat video ini mungkin bisa DM saya dan saya mengucapkan maaf karena ini diacak aja tadi ya. Oke, itu aja. Sekian, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di next video.